Lalu mohon maaf dua hal Bapak Ibu. Pertama, mohon maaf bahasa Indonesia saya ini tidak begitu lancar. Biasanya nanti di tengah jalan itu belok bahasa kampung. Jadi nanti Bapak Ibu ketika saya mengaji kok belok bahasa kampung. Ternyata Bapak Ibu ada yang tidak mengerti. Tenang aja, pokoknya mengaku gitu aja. Ya. Ngerti tidak ngerti. Yang kedua, ini jangan dianggap ceramah, jangan dianggap mau itu hasanah. Dan terus apa Pak? Ngaji. Apa bedanya? Menurut saya beda. Kalau ceramah, tausiah itu ustaz, kiai, mubalik, dai, buya, tuan guru, syekh, ajengan, lora, gus, waktu ini pokoknya. Kalau ngaji, santri. Jadi saya masih santri. Ya santri itu sama dengan siswa Bapak Ibu. Kalau siswa itu sekolahnya tinggi disebut mahasiswa. Tapi kalau santri tidak ada mahasantri, tidak ada santri. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan dua nikmat. Nikmat pertama seger kewarasan. Sumber kewarasan itu bahasa Jawa artinya sehat. Dan yang kedua seger hujanan. Hadirin, saya ada tema Haji Malah Jawa pagi hari ini. Temanya ada kelihatan. Tapi ada dua kata kunci, beriman, belumnya ada kelihatan, dan berakhlak mulia. Beriman dan berakhlak mulia. Yang pertama dulu, beriman. Apa itu iman? Insya Allah para hadirin tahu. Iman itu adalah keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan dipraktekkan dalam perbuatan. Kalau bahasa Arabnya tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Nah itu iman. Maka bunyi kalimat syahadat rukun Islam yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Hadirin, kesaksian ini di syahadat itu bukan menyaksikan dengan mata kepala, bukan. Tapi kesaksian ini adalah meyakini, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Hadirin yang saya hormati, di antara hikmah sholat itu adalah mengajarkan kita disiplin waktu. Di antara hikmah puasa mengajarkan disiplin makan. Dan syahadat ini mengajarkan kita disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul terakhir Allah. Jadi kok sekarang atau nanti ada orang yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Tahu lagi, nanti sekarang atau nanti yang akan depan, kalau ada orang yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Pak, kalau jenggotnya panjang gimana? Tidak percaya. Kalau serbanya wajar gimana ya? Wajib tidak percaya. Karena apa? Kalau ibu lihat di media sosial, Nabi palsu banyak di peristiwa. Nah, syahadat mengajarkan kita disiplin akidah. Nah, yang kedua, apa bukti iman? Bapak Ibu, saya nanti sampai jam berapa? Jam berapa? Saya ikut aja. 5 menit bisa, 10 menit bisa. Aku tanya dulu. Jam 9 ya. Nanti angkat tangan kalau sudah ada jam. Ada di sini. Yang kedua, apa bukti iman? Yaitu amal soleh. Di antara amal soleh yang wajib bagi umat muslim adalah sholat lima waktu. Hadirin, umat muslim kita ini menyikapi tentang sholat itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang rajin sholat, ya kan? Ada kan? Ada yang malas sholat. Ada Bu? Ada. Kalau ada, coba berdiri Bu, dipoto. Ada yang rajin sholat, ada yang malas sholat,
Ada yang dangling. Tahu dangling Pak? Itu bahasa Inggris. Dangling itu sekarang sholat, besok tidak, besoknya sholat, besoknya lagi tidak, sholat, akhirnya tidak sholat. Namanya dangling, dangling namanya. Nah, ada yang belum sholat, ada yang tidak sholat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang malas sholat, itu ada tip. Yang pertama berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Pertama berdoa. Yang kedua adalah kita paksa. Ibu-ibu kalau malas sholat paksa wudu, paksa sholat, paksa ambil mukena, ambil saja paksa sholat. Karena apa? Kalau kita terbiasa, lama-lama, kalau kita paksa lama-lama akan menjadi terbiasa. Maka bahasa Inggrisnya itu witing tresno jalanan songko kulino. Pak Guru ngerti tidak? Pak Guru nggak ngerti. Tenang aja Pak, pokoknya mengganggu. Witing tresno jalanan songko kulino, artinya kalau kita biasa melakukan sesuatu, kita akan senang melakukan sesuatu dipaksa. Jadi kalau Bapak Ibu kok terbiasa sholat, paksa sholat, lama-lama kalau tidak sholat ada yang kurang dalam hidup. Betul ya? Kok terbiasa sholat, tidak sholat akan kurang, ada yang kurang dalam hidup ini. Jadi paksa. Yang ketiga supaya kita rajin sholat adalah melihat orang-orang yang tidak sempurna fisiknya tapi rajin sholat. Mungkin Bapak Ibu pas lihat HP, muncul di beranda ada orang yang kakinya sapu, sholat. Orang yang tidak punya tangan, sholat. Mereka aja loh yang tidak sempurna fisiknya rajin sholat. Loh kita yang kuat, kita yang perkasa, kita yang sehat, masa tidak sholat. Oleh karena itu, ayo kita rajin sholat sebelum kita disolati. Ayo kita sholat di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Ayo kita rajin baca Quran sebelum kita dikubur. Saya mau tanya, ada 200 orang. Saya mau tanya ibu, sama bapak-bapak juga. Apa bedanya kuburan sama masjid? Ya, apa Bu? Mungkin dalam hati ibu-ibu, halah, pertanyaan Anda bermutu. Kuburan tempat mayat, masjid tempat sholat. Tapi jawabannya begitu. Ya, kalau kuburan, kuburan dulu. Kalau kuburan yang membuat, yang menggali tidak mau nempatin, yang nggak buat nempatin, betul? Tahu lah, itu lagi. Kalau kuburan yang menggali, yang membuat tak mau nempatin, yang nggak buat nempatin, betul ya? Contoh. Umpama ada bapak menggali kubur. Gali kubur selesai, telepon kepada keluarga musibah. Assalamualaikum keluarga musibah ya. Ini kuburan sudah siap, mayat siap diberangkatkan. Aduh maaf Pak penggali kubur, ini mayatnya kena corona, tidak boleh dikuburkan di situ. Kuburan digesalin ini. Nah, umpama Pak Pulung gali kubur dikit, maukah tempatin di situ Pak? Takut lah, masih hidup. Nah itu kalau kuburan yang buat, yang menggali tidak mau nempatin, yang tidak buat nempatin. Kalau masjid buat dan buat boleh nempatin, boleh sholat di situ, boleh ngaji di situ, boleh tahajud di situ, boleh baca Quran di situ. Jadi kalau diajak, Bu, ayo sholat dulu yuk ke masjid, tidak mau. Loh, kenapa tidak mau? Aku udah itu dikit. Loh, jangan. Ibu, bapak ibu pernah ke Samarinda? Pernah kan? Biasanya singgah tempat musola atau tempat ibadah atau masjid, boleh nggak singgah? Boleh. Kan tidak itu bikin. Nah, itu kalau masjid bikin dan bikin boleh tempati. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada waktu coba? Ada waktu masih. Hadirin rahimahullah. Nah, itu diantara bukti iman melaksanakan sholat. Lantas, ayo kita kuatkan. Masih iman ini? Masih iman. Kita kuatkan iman kita. Lebih-lebih anak muda. Lebih-lebih anak muda, iman harus kuat, iman harus tangguh, iman harus kokoh. Kalau iman kuat, iman tangguh, iman kokoh, insya Allah akan mampu menghadapi susah juga kehidupan ini. Lebih-lebih anak yang muda, contoh.
Anak muda iman harus kuat contohnya. Umpama seorang anak muda, maaf, calon istrinya dinikahkan orang lain. Wah, contoh aja ini contoh. Ada anak muda, calon istrinya atau pacarnya lah, dinikahkan orang lain, dinikahkan sama orang tua. Kalau imannya kuat akan menjawab begini, biarin aja, memang belum jodoh ya. Apa ya Pak, kalau belum jodoh dikejar mudah kan? Dan ada apa? Itu kalau iman kuat. Tapi kalau iman lemah Bapak Ibu, pacar digawe orang ataupun sang pacar dibawa terbang Raden Gatot Kaca ke Prigodani, maksudnya ke pelaminan, dia akan frustasi. Akhirnya seperti Samsul Bahri. Bapak Ibu tahu Samsul Bahri? Tahu? Samsul Bahri, dia maju ke medan perang laksana Singaluka yang bertujuan ingin mati karena dia patah hati tidak bisa mendapatkan sang Siti Nurbaya karena Siti Nurbaya dinikahi Datuk Maringgi. Begitu kan ceritanya? Kok zaman sekarang kok ada seorang pemuda dan pemudi, remaja atau remaji, kok dia ingin bunuh diri karena dia patah hati, tidak bisa mendapatkan sang pujaan hati. Maaf Bapak Ibu, itu terlalu romantis, tapi cengeng. Dunia tak selebar daun apa Bu? Daun cepat gak? Daun nila. Dah, beriman. Masih ada berapa menit Pak? Ada 10 menit. Ya. Yang kedua, berakhlak mulia. Beriman sudah cukup. Yang kedua, berakhlak mulia. Lah Bapak Ibu, saat ini kita berakhlak mulia itu harus di dua dunia. Kita kan sekarang hidup di dua dunia Pak ya. Dunia nyata dan dunia maya. Rata-rata kan Bapak Ibu punya media sosial. Ibu-ibu punya TikTok Bu? Punya? Sama, saya juga punya. Nah, kita harus berakhlak mulia di dunia nyata dan dunia maya. Pertanyaannya, apa akhlak ini? Yang pertama ini, berakhlak di dunia nyata. Apa akhlak ini? Akhlak adalah sopan santun. Sopan santun adalah tata krama. Tata krama adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah adab. Adab adalah attitude. Attitude adalah balik lagi ke akhlak. Putar lagi. Nah, apa akhlak ini? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya mengutip kitab hadis Riyadhus Shalihin biar tidak ngalor tidur ceramahnya. Di situ Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak meriwayatkan, menjelaskan, menafsirkan tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia itu piye? 3 Bapak Ibu. Pertama, tolaqatul wajhi, wajah yang ramah, wajah yang murah, senyum. Tapi Bu, jangan senyum-senyum sendiri. Bahaya nanti. Baca Anda, telepon senyum sendiri bahaya. Kita harus proporsional. Tahu kapan waktunya senyum, tahu kapan waktunya tidak senyum. Intinya jangan senyum sendiri, bahaya. Jadi tolaqatul wajhi, wajah yang ramah. Dan ternyata Bapak Ibu, wajah yang ramah ini bisa merubah enak dan enaknya makanan. Coba ibu-ibu bertamu kepada teman atau saudara, menyuguhkan makanannya enak, tapi wajahnya serem. Enak dan makan? Tidak enak. Walaupun makannya lezat, kalau kita makan, enak rasanya. Kenapa? Karena apa? Kalau orang Jawa bilang, delok rai ini orang tolongan. Tapi Bu, lihat mukanya aja nggak tega makan. Tetapi kalau kita wajah ramah, suguhannya cuma singkong rebus. Jangan begitu ngomong, sebenarnya habis tidak terasa. Kenapa? Beda ya? Karena wajahnya yang ramah. Bedanya di situ dari wajah yang ramah. Yang kedua, akhlak yang mulia adalah badlul ma'ruf, memberi sesuatu yang baik yang menyenangkan kepada orang lain. Apakah itu kita dengan tenaga kita, dengan bantuan harta kita dan lain sebagainya. Yang ketiga, kaful ada, mencegah sesuatu yang menyakitkan yang akan menimpa manusia, termasuk akhlak mulia. Contoh, Bapak Ibu di jalan ada pecahan kaca disingkirkan, termasuk akhlak mulia. Di situ ada duri disingkirkan, termasuk akhlak mulia. Contoh lagi, ibu-ibu umpama Bapak Ibu ke WC umum, di situ ada peninggalan orang lain. Waduh, ini kalau nggak dibersihkan mengganggu stabilitas nasional. Dibersihkan karena apa? Orang yang selanjutnya masuk WC nyaman. Jangan malah ditambahin. Wah, ini cuma secakol tambahin lagi, jangan. Jadi Bu, bersihkan ya, termasuk akhlak mulia. Contoh lagi, ibu-ibu ke masjid atau tempat umum,
Di situ sudah nggak ada jamaah, habis sholat isya, kipas masih nyala, lampu masih nyala, ibu matikan. Apa hikmahnya, manfaatnya? Ngirit setrum, ngirit setrum. Karena apa kalau nggak dimatikan? Kipasnya kipas lampu, lampunya kipas, mutar gitu ya. Jadi termasuk akhlak mulia. Dan itu akhlak di dunia nyata. Selama wajah yang ramah, komunikasi yang baik, dan mencegah hal yang tidak menyenangkan yang terjadi kepada sesama. Nah, itu akhlak di dunia nyata. Terakhir, akhlak di dunia maya. Akhlak di dunia maya. Ini kan rata-rata punya media sosial berbeda. WA-nya pun ada dua, WA biasa dan bisnis. Wah, ada Facebook, ada TikTok, dan macam-macam. Lah kita harus berakhlak di dunia maya. Kalau bahasa sekarang, bijak bermedia sosial. Kemarin tanggal 1 kemarin Bapak Ibu Desember, saya diutus untuk mewakili dakwah MTQ Polri di Samarinda, di hotel, hotel kayaknya namanya. Nah di situ ada temanya itu, makanya saya hafal. Kita harus bijak bermedia sosial. Loh, bagaimana bijak bermedia sosial ini? Ini tidak mudah percaya berita, tidak mudah menyebar berita. Tahu lagi? Bagaimana bijak bermedia sosial? Jangan mudah percaya berita, jangan mudah menyebar berita. Saring sebelum sharing, sabar sebelum sebar, tahan sebelum kita yang ditahan, dan berangan-angan panjang sebelum membuat cuitan. Mohon sedekah tepuk tangannya. Nah itu harus dipasari dulu ya. Coba lihat di media sosial isinya kan, caci maki macam-macam. Memang Bu, Bapak Ibu rasanya ingin membalas jika ustadz kebanggaan kita dicaci, betul ya? Memang rasanya ingin membalas jika tokoh politik kebanggaan kita dihina. Tapi kalau kita membalas menghina, apa bedanya dengan yang menghina? Kita scroll aja, tidak usah meninggalkan jejak yang tidak baik. Ya, jadi bijak bermedia sosial. Dulu ada bapak polisi Bapak Ibu, namanya saya masih ingat. Namanya bapak polisi ini Bapak Paulus Waterpauw. Beliau menulis sebuah lagu yang berjudul Saya Indonesia, Saya Anti Uang. Lagunya begini. Ini lagu ini membimbing kita supaya bijak bermedia sosial. Maaf suara saya agak becek. Renungkan sejenak sebelum kau bagi, dan baca sampai kau mengerti. Jangan karena tertarik judul yang provokatif dirimu mau berbagi. Pahami asalnya, cermati sumbernya. Apakah direkayasa? Jangan tergoda, jangan percaya sebelum jelas dan nyata. Buang sana cerita murahmu, buang sana kabar palsumu, bawa sana berita hoakmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dipecah belah. Tolong tepuk tangan lah, terlambat. Hadirin rahimakumullah. Dah, beriman sudah, berakhlak sudah. Masih ada waktu? Pas. 2 menit. Untuk menutup aja. Bapak Ibu rahimakumullah, waktunya ini sudah pas penutup. Jadi kesimpulannya disimpulkan sendiri. Mari kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Karena salah satu buah daripada keilmuan itu adalah akhlak yang baik. Umpama ada seorang pendidikannya tinggi sekali tapi tidak punya akhlak, seakan tak punya ilmu. Tapi walaupun kita pas-pasan pendidikannya tapi punya attitude, punya akhlak, seakan punya ilmu yang tinggi. Hadirin, kiranya itu saja, kurang lebih maaf. Dari akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, doa sekalian.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يغني نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وعظيم سوائك اللهم صل وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقنا قنا عذاب اللهم انت السلام منك السلام اليك يا مسلم فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Terima kasih. Kita foto bersama dulu.